Selamat datang di Annual Citibank Economic and Political Outlook, dan selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam 6-9 bulan terakhir kita sering disebut-sebut sebagai one of the fragile five economies, dikarenakan current account deficit yang sedikit melonjak. Para investor ini berharap bahwa gejolak ini hanya berlangsung dalam jangka pendek, dan juga optimis bahwa pemerintah yang akan terbentuk nanti mampu memberikan harapan yang lebih untuk perkembangan perekonomian Indonesia ini. Diperkirakan dalam kurun waktu 16 tahun atau tepatnya 2030, kita akan menjadi ekonomi ketujuh terbesar di dunia dengan 135 juta real income consumer. Apa kunci kesuksesan mereka? Ada beberapa hal, tapi menurut hemat saya ada dua kunci, yaitu infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia melalui education. Saya tidak akan berbicara sempit, saya akan berbicara pandangan akademik bagaimana persyaratan seorang pemimpin. Setidaknya ada 4 persyaratan menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, capacity, KPP. Seorang pemimpin harus memiliki capacity yang memadai, karena mengelola sebuah negara manajemen yang sangat besar tidak mudah. Berbagai persoalan muncul dengan cepat dan progres dengan cepat. Yang kedua adalah integrity. Seorang pemimpin harus memiliki sebuah integritas. Apa yang diomongkan, apa yang dilakukan. Jangan hari ini merah, besok biru, besok lagi kuning, dan seterusnya. Itu menurut saya adalah seseorang yang tidak memiliki integriti yang tinggi. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki loyalitas kepada bangsa dan negara. Semuanya diberikan untuk rakyatnya. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, khususnya oleh orang luar yang memaksakan kepentingan. Karena loyalitasnya kepada rakyat dan bangsa. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki akseptabilitas. Dia diterima oleh semua kalangan. Ini memang tidak mudah di sekalian. 4 persyaratan ini yang punya hanya Nabi. Tetapi setidaknya kita berusaha masyarakat Indonesia di dalam memilih pemimpinnya, kira-kira 4 itulah kriteria. Tetapi pertumbuhan ekonomi terutama di kawasan perkotaan ya, berdampak pada bagaimana kita mendorong terciptanya lapangan kerja ya, serta peningkatan PDB Jakarta yang mana pada tahun 2013 ada di atas 1.255,9 triliun rupiah ya, sedangkan angka dasar harga konstan 2000 angka tadi mencapai 477,3 triliun rupiah. Namun partai politik cenderung memfasilitasi para politisi baru untuk menjadi penguasa dan bukan menjadi pemimpin. Akibatnya terbangunlah partai oligarkis yang hanya dikuasai sedikit orang saja, yakni elit-elit di pusat kekuasaan partai, sentralisasi dan menenggelamkan desentralisasi, dan juga fungsi kaderisasi dan seleksi pemimpin yang mandul dan juga tidak bekerja dengan baik. Tidak menunjukkan apabila reformasi tidak menghentikan korupsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di pusat-pusat kekuasaan, hal ini didistribusikan ke berbagai level. Korupsi sentralistis menjadi korupsi desentralistis dan bisa mengalami proliferasi, menyebar dan juga berkembang. Biasanya kerugitan pertama. Nah, inilah hasilnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan target masing-masing partai, maka Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk Nasdem mereka meleset 13,29% dari target. Menargetkan 20%, ternyata memperoleh 6,71%. Apakah Nasdem gagal? Menurut saya tidak. Nanti saya akan perlihatkan slide-nya. Kenapa saya mengatakan Nasdem tidak gagal. PKB targetnya ternyata meleset 2,47%, termasuk kecil. Tetapi PKB ini partai yang unik
karena sebelum pemilu legislatif punya 3 calon presiden, yaitu Yusuf Kala, Mahfud MD, dan pilihan Bapak Ibu